Bab 3265. Jika dia dapat menemukanku, aku akan bersujud padanya. Beberapa menit kemudian, Li Chuan selesai mengobati luka dan membalut kembali luka Lin Yi. Apakah kalian kekurangan dokter di sana? Bisakah orang biasa pergi ke sana? Kata-kata Li Chuan mengejutkan Lin Yi. Kamu mau pergi? Melihat bagaimana luka itu ditangani, jika saya pergi, keadaannya akan lebih baik. Saya khawatir itu tidak akan berhasil, orang biasa tidak bisa masuk ke tempat-tempat seperti itu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Insiden ini terjadi di luar negeri. Jika terjadi di dalam negeri, saya bisa memanggil dokter manapun dari kota Jing, dan keahlian mereka pasti terjamin. Kalau begitu, saya harus pindah ke kota Jing, pasti ada rumah sakit yang mau menerima saya. Tapi aku menghabiskan sebagian besar waktuku di Zonghai. Jika kau pergi ke kota Jing, kau tidak akan bisa melihatku. Kalau begitu, saya akan tinggal di Zonghai saja. Li Chuan mengerutkan bibir, sedikit tak berdaya, namun menggemaskan. Baiklah, berhentilah mengkhawatirkan aku untuk saat ini. Ayo kita makan sesuatu. Akan saya simpan untuk nanti, saya harus menemui pasien, operasi akan segera dimulai, saya tidak bisa membuat orang lain menunggu. Lin Yi menepuk kepala Li Chuan, lakukan urusanmu sendiri. Aku pergi sekarang. Oke. Sebelum pergi, Lin Yi mencium pipi Li Chuan, lalu mereka berpisah. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi naik taksi pulang. Saat kembali ke rumah, ia hanya mendapati Song Minghui di sana, sedang merapikan mainan anak-anak. Mama. Setelah memasuki pintu, Lin Yi menyapanya. Oh. Melihat Lin Yi kembali, Song Minghui berseru kaget. Kenapa kamu tidak menelepon dulu? Tiba-tiba saja kamu kembali. Bukankah ini untuk memberi kalian semua kejutan? Yang terpenting, mereka tidak ada di rumah, kata Song Minghui sambil tertawa. Apakah kamu lapar? Aku akan menyiapkan sesuatu untuk kamu makan. Belum lapar, aku sudah makan saat pulang, kata Lin Yi sambil bertanya. Mereka pergi kemana? Sebentar lagi tahun baru, dia mengajak anaknya membeli pakaian dan bilang dia ingin keluar sebentar. Baiklah, aku akan pergi mencari mereka. Kenapa harus mencari mereka? Mereka akan segera kembali, kata Song Minghui. Kamu sudah lama berada di luar, istirahatlah di rumah. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak lelah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi keluar dan memanggil Ji Qingyan. Sudah selesai dengan pekerjaanmu. Setelah terhubung, suara ceria Ji Qingyan terdengar. Aku sudah di rumah, ibu bilang kau dan anakmu sedang di luar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu di mana? Aku akan mencarimu. Saya berada di... Ji Qingyan berhenti di tengah kalimatnya. Coba tebak di mana aku berada. Lin Yi terkejut, dia baru saja akan mengatakannya, mengapa mengubah kata-katanya sekarang? Apakah Tao Yuan ada di sisimu dan tidak membiarkanmu berbicara? Tidak. Baiklah kalau begitu, selamat berbelanja. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menutup telepon. Meskipun dia masih belum tahu di mana Ji Qingyan berada, dia bisa sedikit menebak. Di Zonghai hanya ada beberapa pusat perbelanjaan, dan karena dia sedang berbelanja pakaian untuk anaknya, area tersebut menjadi semakin sempit. Dengan arah umum yang sudah ditentukan, Lin Yi pun berangkat. Pada saat yang sama, dia memanggil He Yuan. Kamu ada di mana? Di perusahaan, kata He Yuan dengan nada datar. Aku bisa mendengar pengumuman obral besar-besaran di latar belakang dan kau bilang kau ada di perusahaan ini. Ya, saya di perusahaan ini, bukankah saya boleh memutar efek suara obral sendiri? Sekarang kamu bahkan tidak berpura-pura lagi. Tangkap aku jika kau bisa. Lihat saja, jika saya pergi ke perusahaan dan tidak melihatmu, maka bonus tahunanmu akan hilang. Saya ada urusan bisnis hari ini, mungkin saya tidak ada di perusahaan saat Anda tiba, kata He Yuan dengan angkuh. Terbanglah ke atas jika Anda bisa. Baiklah, kamu akan lihat. Lin Yi dengan santai menutup telepon. Lalu dia memanggil Mo Hongshan. Keamanan Ji Qingyan selalu menjadi tanggung jawab mereka. Dia hanya perlu bertanya untuk mengetahui keberadaannya. Plaza Perbelanjaan K11. Ji Qingyan berjalan santai sambil mendorong anak itu bersama He Yuan. Kalian berdua langsung bertengkar begitu bertemu, kalian tidak bisa diam sedetik pun. Mau bagaimana lagi, hanya melihatnya saja membuatku ingin berdebat. Aku harus memperingatkanmu, temperamen Lin Yi tidak begitu baik. Hati-hati, atau dia akan memotong bonusmu, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Oh, aku tidak peduli dengan uang sedikit itu hanya gerimis belaka. Wow, kau benar-benar calon Nyonya Gao, bahkan oramu pun berbeda. Yah, jika saya tidak memiliki rasa percaya diri, saya tidak mungkin bisa menghadapinya, kata He Yuan. Lagi pula, dia tidak akan menemukanku.
He Yuan melanjutkan. Setelah selesai berbelanja, kita akan makan, dan biarkan dia menunggu di rumah. Apakah kamu tidak takut dia akan menangkapmu? Tidak mungkin dia bisa menangkapku tanpa pengawasan terhadap kita, ejek He Yuan. Jangan remehkan dia, di Zonghai, tidak ada yang tidak bisa dia capai. Pak Senior, ada apa dengan Anda? Anak Anda sudah sebesar ini, namun Anda masih tergila-gila. Itu tidak benar, kata He Yuan. Justru karena anak ini sudah sebesar ini, saya jadi lebih memahami dia, jelas Ji Qingyan. Jika dia bisa menangkap buronan dan penjahat yang berkeliaran di seluruh dunia, apalagi kami berdua. Ini berbeda, ketika mereka menangkap orang, mereka punya petunjuk, kata He Yuan. Belum lagi dia tidak tahu di mana kita berada, bahkan jika dia tahu, menemukan kita di antara keramaian di mal itu tidak mungkin. He Yuan menatap Ji Qingyan dengan serius. Senior, saya benar-benar berpikir Anda sedang jatuh cinta. Anda perlu mengubah itu. Mudah-mudahan, Ji Qingyan tersenyum. Dengan semangat tinggi, mereka sampai di toko perlengkapan ibu dan bayi di lantai 5. Selain membeli pakaian, mereka juga membeli beberapa kebutuhan pokok untuk anak tersebut. Jangan cuma memilihkan sesuatu untukku. Bagaimana hubunganmu dengan Gao? Kamu sudah punya sertifikat, anak itu seharusnya yang berikutnya dalam daftar. Saya tidak terburu-buru, kata He Yuan. Lagi pula, bukankah hubunganmu dengan Lin Yi tidak direncanakan? Jadi aku jadi tidak terburu-buru. Yah, kamu memang sudah tidak muda lagi. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membujukku, pilih barang-barangnya dengan cepat. Kalau begitu aku tak akan repot-repot berurusan denganmu. Mungkin aku juga tak akan ikut makan malam bersamamu, Ji Qingyan tertawa. Sebaiknya kau kembali ke perusahaan lebih awal, nanti dia memergokimu. Jika dia menemukan saya, dia sangat mengesankan. Ji Qingyan berhenti di tengah jalan, tiba-tiba menghentikan pidatonya. Karena dia melihat Lin Yi di belakang He Yuan. Bagaimana jika dia benar-benar menemukanmu? Tidak mungkin dia bisa menemukanku, ejek He Yuan. Jika dia bisa menemukanku, aku akan langsung membungkuk padanya. Kenapa kamu tidak berbalik dan melihat? Hah? Berbalik dan lihat. He Yuan secara naluriah berbalik dan langsung membeku, tercengang. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Bab 3266. Masa depan yang kacau. Saya menangkap orang-orang di seluruh dunia setiap hari, jika saya bahkan tidak bisa menangkap Anda, saya seharusnya tidak berada di bidang pekerjaan ini. Baiklah, kalian ngobrol dulu. Ada investasi yang perlu saya tinjau. He Yuan mengambil tasnya, bersiap untuk pergi, tetapi Lin Yi menangkapnya dari belakang dengan menarik bajunya. Benturkan kepalamu beberapa kali sebelum pergi. Jangan pergi terlalu jauh, ini tempat umum, kata He Yuan. Aku bisa kehilangan muka, tapi kau seharusnya ingin menjaga mukamu, kan? Lin Yi. Astaga, Gao Zongyuan benar-benar anugerah bagi umat manusia. Baiklah, kalian berdua sedikit tenang, ini tempat umum, kata Ji Qingyan. Aku akan bayar tagihannya dulu, baru kita bisa makan. Aku harus membawa Gao tua, kalau tidak, aku tidak akan punya cukup keberanian. Kemudian, Ji Qingyan pergi untuk membayar tagihan, dan mereka sepakat untuk bertemu di restoran barbecue milik Qin Han. Kau sudah pergi lebih dari 2 bulan, aku hampir melupakanmu. Qin Han mengangkat gelasnya, habiskan minuman ini. Ayolah, kita minum-minum yang enak hari ini, aku perlu membuatmu mengingatku lagi, kata Lin Yi sambil tertawa. Hari ini aku benar-benar harus minum-minum dengan kakak Qin, susah sekali mendapatkan kesepakatan bisnis dan akhirnya gagal, reputasiku sebagai anak yang boros sekarang sudah mantap, haha. Wah, tuan muda Qin kita ternyata berbisnis sendiri. Lin Yi bercanda. Bukan aku yang mencarinya, mereka yang datang kepadaku, kata Qin Han. Awalnya kami mengobrol dengan baik, lalu tiba-tiba beberapa hari yang lalu mereka berhenti, mengatakan bahwa kantor pusat menarik proyek tersebut, sialan KG Group. Mendengar ucapan Qin Han, Lin Yi terdiam sejenak. Apakah KG Group yang menghubungi Anda? Ya, Qin Han mengangguk acuh tak acuh, jelas tidak menganggap serius masalah kerja sama itu. Lin Yi melirik Gao Zongyuan dan Liang Jinming. Mereka tidak menghubungi kalian berdua, kan? Tidak, mereka tidak melakukannya. Intinya, kami tidak berada di bidang yang sama, kata Gao Zongyuan, pada dasarnya tidak ada peluang untuk kerjasama. Dengan wawasan yang tajam, Ji Qingyan memperhatikan sesuatu. Sekarang aku ingat. He Yuan tiba-tiba berkata. Beberapa hari yang lalu, ketika saya mengobrol dengan kakak Qi, dia sepertinya juga menyebutkan grup KG ini, tetapi hanya sekilas, tidak membahasnya secara mendalam, tetapi mereka memang menghubungi Pak Tua Qi.
Grup Keiji ini adalah raksasa di bidang pengemasan chip, menghubungi Old Key adalah hal yang wajar. Lin Yi tetap diam, merenungkan peristiwa yang terjadi di hadapannya. Tindakannya mungkin telah mengejutkan burung itu, jika tidak, mereka tidak akan tiba-tiba mengakhiri kerjasama dengan Qin Han. He Yuan menatap Lin Yi, kau tidak berada di Zonghai selama ini dan sudah tahu tentang ini. Kau tidak memasang kamera di sekitar kita, kan? Grup Keiji ini agak rumit. Jika mereka menghubungi Anda lagi, berhati-hatilah. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi rumit. Mungkinkah ada latar belakang yang buruk? Sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi latar belakangnya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika ada latar belakang yang buruk, kami tidak akan ikut campur, kami tidak ingin menyeret Anda ikut terpuruk karenanya. Qin Han dan yang lainnya semua tahu bahwa Lin Yi memiliki latar belakang yang istimewa. Jika mereka melakukan kesalahan, itu juga bisa memengaruhinya. Jangan khawatir, belum sampai tahap itu, tetaplah berhati-hati. Dipahami. Setelah makan, Ji Qingyan membawa anak itu dan pulang lebih dulu. Mereka berempat tetap tinggal untuk melanjutkan minum-minum, karena sudah tidak bertemu selama lebih dari 2 bulan, ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan, dan acara itu berakhir larut malam. Ketika makan malam selesai, Lin Yi sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi lebih. Dia diam-diam menanggalkan pakaiannya dan berbaring, sambil merenungkan hal-hal terkait profesi baru itu dalam pikirannya. Tidak ada yang perlu dia perhatikan sekarang, dia bisa fokus mengerjakan tugas-tugas sistem. Namun karena baru saja kembali, dia bisa menunda tugas-tugas sistem tersebut. Luangkan waktu bersama keluarga, sedikit bersantai. Dalam 2 bulan ini, ada pasang surut, dia butuh istirahat yang cukup. Melihat jam di ponselnya, masih ada seminggu lagi sampai tahun baru, dia bisa menghabiskan waktu itu dulu dan kemudian mempertimbangkan. Keesokan paginya, dalam tidurnya, Lin Yi merasakan sesuatu menggesek tubuhnya. Saat membuka matanya, ia mendapati itu adalah putri kecilnya. Ayahmu datar, pergilah dan gosokkan badanmu ke ibumu. Ji Qingyan berdiri di ambang pintu sambil membawa pakaian, hari ini kau yang mengantarnya, sebentar lagi tahun baru, aku harus merapikan rumah. Tidak bisakah kita mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga saja untuk itu? Ini semua barang-barang kami di rumah, aku tidak suka orang lain menyentuhnya, aku akan melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan mengurus anak itu hari ini, kamu lakukan saja urusanmu. Bagaimana rencanamu untuk merawatnya? Bawa dia kembali ke rumah Ibu Wang. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan tegas, sebentar lagi tahun baru, kita juga akan pulang, jangan main-main. Kembali lagi tahun ini, kata Lin Yi. Kita selalu merayakannya di rumah Ibu Wang, tahun ini mari kita menginap di sini. Ibu saya ingin kami kembali untuk tahun baru, kata Ji Qingyan. Dia bilang kamu jarang pulang selama setahun, harus pulang saat tahun baru, kalau tidak mereka akan bilang kamu menantu yang tinggal di rumah. Tidak masalah, tidak perlu terlalu mempedulikannya. Aku juga mengatakan hal yang sama, tapi menurutku merayakan tahun baru di kampung halaman itu menyenangkan, dengan lebih banyak orang, suasananya meriah, kata Ji Qingyan. Ibuku dan yang lainnya akan pergi ke rumah pamanku, jadi tidak akan kesepian saat tahun baru. Baiklah, seperti yang kau katakan. Apa yang terjadi padamu? Saat mereka kembali tadi malam, Ji Qingyan sedang tidur dan tidak menyadari luka-luka Lin Yi. Hanya cedera ringan, bukan masalah besar. Coba saya lihat. Ji Qingyan meletakkan pakaian di tangannya, dengan lembut mengangkat perban dan melihatnya, mendapati lukanya sudah mengering, tetapi bekas sayatan masih terlihat. Mendesah. Ji Qingyan menghela napas, tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, tidak perlu menghela napas, jangan sampai ayah dan ibu tahu. Perlu dioleskan obat. Tidak perlu, ini jauh lebih baik, saya bisa mengurusnya sendiri. Kalau begitu, biar saya yang jaga anak itu, kamu istirahatlah, bersenang-senanglah. Ini tidak baik, dan aku baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Lin Yi berpakaian, bangun dari tempat tidur, dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kamu juga tidak perlu melakukannya, aku akan mengurusnya. Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan turun ke bawah bersama anak itu, lalu memanggil Lin Yi untuk makan setelah ia selesai mandi. Karena tidak perlu mengurus anak, Lin Yi pun jadi lebih bebas. Namun dia tidak berdiam diri, dia pergi membeli beberapa barang untuk tahun baru, meninggalkan alamat tersebut, dan meminta agar barang-barang itu diantarkan secara seragam. Siang itu, dia menelepon Wang Ying, yang sudah lama tidak dia temui, dan mereka makan bersama. Kemudian dia membuat beberapa rencana dan pulang ke rumah dengan semangat tinggi. Seminggu berlalu dengan cepat, suasana tahun baru semakin terasa. Selama waktu itu, Lin Yi menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Li Chuan. Karena sendirian di sini,
Lin Yi tentu saja memberikan perhatian paling banyak padanya. Sehari sebelum tahun baru, keluarga yang terdiri dari 3 orang, bersama anak mereka, menaiki pesawat untuk pulang kampung merayakan tahun baru. Di dalam pesawat, sambil memandang awan di luar jendela, Lin Yi tetap diam. Biarlah masa lalu tetap berlalu, biarlah masa depan datang. Bagi Lin Yi, tahun baru adalah awal yang baru. Namun dunia ini tampaknya menuju ke arah yang lebih kacau. Bab 3267. Wajah yang familiar. Lebih dari 2 jam kemudian, jet pribadi Lin Yi mendarat di bandara. Wu Feiyue datang menjemput mereka. Akhirnya sampai juga. Saat keluar dari terminal, melihat Lin Yi, Wu Feiyue tertawa terbahak-bahak dan berjalan menghampiri, memeluk Nuo kecil. Ayo, biarkan paman memelukmu. Sambil menggendong anak itu, Wu Feiyue menggosokkan pipinya ke wajah anak tersebut. Putri kecil kami semakin cantik, persis seperti ibumu di masa depan. Bro, secara genetik, anak perempuan lebih mirip ayahnya. Dia cantik sekali, itu semua berkat aku. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Kalau ibu dengar ini, dia pasti akan memarahimu. Haha. Setelah membawa keduanya ke dalam mobil, mereka menuju ke panti asuhan. Bro, ku dengar kakak ipar sudah hamil lebih dari 5 bulan, tanya Lin Yi di perjalanan. Dan ada 2. Ya, saya harus bekerja keras di masa depan. Kamu hebat, punya 2 sekaligus, itu menghemat banyak masalah. Haha, aku beruntung, aku tidak menyangka. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga kembali ke panti asuhan, tempat anak-anak bermain di halaman. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan, mereka berlari mendekat sambil berkicau seperti burung pipit kecil. Yi bro, kakak Yan. Sudah ku bilang berkali-kali, kau harus memanggilnya kakak ipar, tegas Wu Feiyue. Tidak apa-apa, memanggilku kakak juga tidak masalah. Ji Qingyan tersenyum bahagia, lebih suka anak-anak memanggilnya kakak perempuan daripada kakak ipar. Setelah bermain dengan anak-anak selama beberapa menit, ketiganya kembali masuk ke dalam rumah. Seluruh keluarga ada di sana, hanya menunggu mereka kembali. Melihat Lin Yi menggendong anak itu saat masuk, Wang Cuiping dengan gembira mengambil Nuo kecil ke dalam pelukannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Lin Yi dan Ji Qingyan secara otomatis diabaikan. Setelah kembali, Lin Yi tidak tinggal lama, ia berkeliling dan mengobrol dengan Wu Feiyue, mempelajari situasi di panti asuhan tersebut. Bro, apakah panti asuhan mengalami kesulitan, kata Lin Yi. Sekarang setelah saya kembali, saya bisa membantu menangani beberapa hal. Tidak masalah sama sekali, aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Wu Feiyue memberikan sebatang rokok kepada Lin Yi, tapi ibu berencana pensiun dalam beberapa tahun lagi, beliau sudah tua dan tidak mampu lagi mengurus semuanya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia pantas untuk beristirahat. Namun setiap kali ada anak yang dititipkan, dia tidak tega menolak. Baru-baru ini, dia mengalami malam-malam tanpa tidur dan minum obat selama beberapa hari, kata Wu Feiyue. Kalian berdua, jika ada waktu, pergilah dan bujuk dia. Aku tidak bisa membujuknya, aku takut dia akan memarahiku. Ini adalah sesuatu yang hanya kamu yang bisa lakukan. Dia sudah memarahi saya beberapa hari yang lalu. Saya rasa dengan energinya, dia bisa bekerja beberapa tahun lagi, tidak perlu membujuknya. Tunggu sampai Nuo dewasa, lalu bujuk dia, kata Wu Feiyue. Dia tidak mau mendengarkan kita, tetapi kata-kata cucunya mungkin bisa berhasil. Aku juga berpikir begitu. Keduanya mengobrol tanpa tujuan, kebanyakan tentang hal-hal sepele di panti asuhan. Yi bro, aku ingin menyalakan kembang api, bisakah kau membelikannya untuk kita? Anak-anak panti asuhan berkumpul di sekeliling Lin Yi, bercicit-cicit di depannya. Aku sudah membelikanmu cukup banyak sebelumnya, dan sekarang kau menginginkan lebih banyak lagi. Wu Feiyue berpura-pura bersikap tegas. Tapi kami sudah menggunakan semua yang kamu beli sebelumnya. Kamu terus menyalakannya tanpa henti, berapapun yang kubeli, itu tetap tidak cukup. Oh, kami ingin menyalakan kembang api. Kembang api, kembang api, kembang api. Dasar kalian nakal, apa kalian mencoba memberontak? Bla bla bla. Aku ingin menyalakan kembang api. Menghadapi intimidasi Wu Feiyue, anak-anak panti asuhan sama sekali tidak takut. Kalian memang benar-benar. Baiklah, bro. Lin Yi menyela Wu Feiyue, mobilmu ada di rumah, ayo kita beli saja. Ayo pergi. Keduanya tidak berdebat lebih lanjut tentang hal ini. Wu Feiyue tidak ingin membeli, bukan karena uang, situasinya sudah berbeda sekarang, dan panti asuhan tidak kekurangan dana. Dia hanya tidak ingin memanjakan mereka. Tunggu di rumah saja, aku akan pergi membeli kembang api untukmu. Yey, terima kasih Yi bro, aku sayang kamu.
Melihat kenakalan anak-anak itu, Lin Yi tiba-tiba merasa tua. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Sepertinya tidak ada tempat yang menjual kembang api di kota ini, kan? Aturannya memang dilarang menyalakan kembang api, tetapi orang-orang akan mengabaikannya selama tidak terlalu mencolok, kata Wu Feiyue. Tapi mereka yang menjual barang-barang ini biasanya tidak berada di pusat kota. Karena sudah familiar dengan rute tersebut, Wu Feiyue mengemudi dengan cepat menuju jalan lingkar luar. Daerah itu tidak ramai, jauh dari pusat kota. Lin Yi merasa bahwa inilah esensi sejati sebuah kota. Dipenuhi dengan kehidupan sederhana dan bersahaja. Karena sudah siang, jalanan berangsur-angsur menjadi ramai. Menjelang tahun baru yang akan datang besok, semakin banyak orang berbelanja kebutuhan liburan, dan suasana meriah semakin terasa. Di pintu masuk pasar, terdapat sekitar selusin kios yang menjual kembang api, menawarkan beragam pilihan yang memukau. Keduanya memarkir mobil van dan berjalan menuju kios-kios untuk melihat-lihat. Kembang api ini sebenarnya dijual dengan harga lebih dari 2.000 sekarang, Lin Yi tertawa. Ini tidak seperti dulu. Barang-barang ini tidak murah, ini hanya demi suara. Bukankah begitu? Lin Yi menunjuk ke kios-kios, ke arah 5 buah seharga 10 yuan dan merasa nostalgia. Saya ingat waktu kecil, mendapatkan satu saja sudah membuat saya terlalu gembira hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Dulu, kami miskin, hampir tidak pernah makan iga beberapa kali setahun, dan itu pun hanya 3 potong untuk setiap orang, kata Wu Feiyue. Dan setelah masuk SMA, kami tidak mendapatkan satu pun, itu hanya untuk anak-anak kecil. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu benar-benar mengharukan. Kehidupan yang kita jalani sekarang tidak terbayangkan pada waktu itu. Wu Feiyue menepuk bahu Lin Yi, aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan, semua ini berkat kamu sehingga semua orang bisa sampai sejauh ini. Kenapa harus berkata begitu, padahal itu semua? Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Kalau kalian tidak mau beli, minggir. Saat mereka sedang memilih barang, tiba-tiba pemilik kios berteriak dengan keras dan kasar. Tidak bisakah kita sekadar melihat-lihat? Lin Yi mengangkat alisnya sebagai respons. Anda sudah cukup lama melihat-lihat. Jika Anda ingin membeli, cepatlah. Ada apa denganmu, bersikap tidak sopan dalam bisnis? Siapa yang akan membeli darimu di masa depan, kata Wu Feiyue. Jangan ribut-ribut, kalau kamu nggak beli, orang lain yang beli, kata pemilik kios sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar, minggir, jangan mengganggu bisnisku. Dasar kau. Hei, ada apa, kenapa kalian bertengkar? Saat Wu Feiyue hampir kehilangan kesabarannya, mereka tiba-tiba mendengar suara seorang wanita dari tidak jauh. Berpakaian sangat sederhana, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Saat berjalan mendekat, dia berbicara untuk menghentikan perdebatan dari kedua belah pihak. Melihat wanita parubaya itu berjalan mendekat, Lin Yi terkejut sesaat, begitu pula Wu Feiyue, lalu keduanya saling bertukar pandang. Dan wanita parubaya yang datang sambil berlari kecil itu, ekspresinya berubah dan langkahnya melambat. Matanya mengamati mereka berdua. Dia agak mirip dengan saudari Dan, kata Lin Yi. Sepertinya memang benar dia. Bab 3268. Emosi yang rumit. Melihat keduanya, wanita itu memperlambat langkahnya. Dia sepertinya juga mengenali mereka. Yue kecil, Lin Yi. Kata-kata wanita itu mengkonfirmasi identitasnya kepada Lin Yi dan Wu Feiyue. Namanya Zhang dan dia juga berasal dari panti asuhan. Dia lebih tua dari Wu Feiyue, dan ketika mereka masih kecil, dialah yang merawat mereka. Namun ketika Lin Yi kuliah, dia menikah. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali lagi. Bahkan bukan untuk hari libur. Sampai-sampai kesan mereka terhadapnya memudar seiring waktu, dan bahkan hingga hari ini, mereka harus memastikannya untuk waktu yang lama. Kalian berdua saling kenal. Pemilik kios kembang api itu melirik Zhang Dan. Ekspresi Zhang Dan agak gelisah, seolah enggan membicarakannya, tetapi tidak berdaya. Dulu kami pernah tinggal di panti asuhan bersama. Setelah mengetahui identitas mereka, wajah pemilik toko menunjukkan sedikit rasa jijik. Aku sudah menduga, datang ke sini dan banyak bicara tentang kembang api seharga 2.000 yuan, ternyata kau berasal dari tempat yang sama. Pemilik toko itu dengan tidak sabar melambaikan tangannya, cepat, suruh mereka minggir. Mereka bahkan kesulitan untuk membeli makanan, jadi seharusnya mereka tidak berada di sini melihat-lihat barang-barang. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Yi dan Wu Feiyue mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka pasti sepasang kekasih. Hanya saja, saat mereka menikah, Lin Yi masih kuliah, sedangkan Wu Feiyue sedang dipenjara. Jadi, tidak satu pun dari mereka yang hadir. Bahkan Wang Cuiping dan Zhao Guanfu hanya muncul sebentar di pernikahan itu dan tidak pernah bertemu Zhang Dan lagi.
Zhang Dan menarik mereka ke samping. Kenapa kalian berdua ada di sini? Sebentar lagi tahun baru, jadi kami datang untuk membeli kembang api untuk anak-anak, kata Lin Yi. Bagaimana kabar Ibu Wang dan yang lainnya? Apakah mereka baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Zhang Dan berjalan ke kios dan mengambil petasan kecil, bawa pulang ini untuk dimainkan anak-anak. Kami perlu menyelesaikan urusan kami, jadi sebaiknya Anda melihat-lihat di tempat lain dan sampaikan salam saya kepada Ibu Wang. Petik 2. Melihat petasan yang diserahkan Zhang Dan, baik Lin Yi maupun Wu Feiyue tidak bergerak untuk mengambilnya. Mereka berdua merasa itu cukup ironis. Dan ironi itu bercampur dengan emosi yang bahkan lebih kompleks. Anda juga perlu mendapatkan keuntungan, jadi Anda harus menyimpannya untuk dijual. Kami tidak akan mengambil keuntungan dari hal itu. Silakan Anda mulai bekerja. Lin Yi menarik Wu Feiyue, lalu mereka berbalik dan berjalan menuju kios di sebelahnya. Mengapa kamu masih berhubungan dengan kerabat miskin dari panti asuhan itu? Tanya pemilik itu dengan tidak sabar. Kami tidak saling berhubungan. Kami hanya kebetulan bertemu, kata Zhang Dan dengan santai. Dia sepertinya juga menghindari hubungan itu. Berhati-hatilah. Anda tahu situasi di panti asuhan. Begitu mereka kembali, mereka mungkin akan mencoba menghubungi Anda, meminjam uang atau semacamnya. Pemilik kios itu berkata, percayalah, panti asuhan itu seperti lubang tanpa dasar, tidak sepeser pun bisa dipinjamkan. Aku tahu, kau tak perlu mengatakannya, kata Zhang Dan dengan wajah tegas. Di sisi lain, keduanya sedang melihat kembang api. Namun, karena Zhang Dan, suasana hati mereka sangat terpengaruh. Bahkan Lin Yi pun merasa sedikit tersentuh di hatinya. Lagi pula, mereka tumbuh bersama, dan dia sering bermain dengan mereka. Sekarang, mereka seperti orang asing, dan itu terasa tidak benar di dalam hati. Bos, berapa harga kembang api ini? Tanya Lin Yi. Penjual wanita itu jelas lebih sabar. Anak muda, yang mana yang kamu inginkan? Mereka semua. Hah? Semuanya, kata penjual wanita itu dengan terkejut. Ya, semuanya yang ada di stan. Berapa totalnya? Pedagang wanita itu terkejut, begitu pula Zhang Dan dan suaminya, mereka semua menatap Lin Yi secara bersamaan. Anak muda, apakah kau bercanda? Seluruh stan ini harganya lebih dari 70.000. Kalau begitu, jadikan saja 70.000. Aku akan ambil semuanya. Apakah itu oke? Kata Lin Yi. Tentu saja. Penjual itu tampak antusias. Apakah Anda datang dengan mobil? Saya akan meminta seseorang membantu Anda memuat barangnya. Lin Yi menunjuk ke truk yang tidak jauh dari situ, muat saja barangnya di sana. Oke. Sambil berbicara, Lin Yi mentransfer 70.000 yuan, periksa apakah Anda sudah menerimanya. Baik, baik. Saya akan meminta seseorang membantu Anda memindahkannya. Melihat Lin Yi telah mengosongkan tempat itu, para pedagang lain pun merasa iri dan mendekat dengan penuh semangat. Anak muda, lihat barang-barang kami, semuanya dari produsen besar dengan kualitas terjamin. Semua barang kami bertanggal baru, tidak ada stok lama sama sekali. Silakan datang dan lihat sendiri. Para pedagang lainnya pun beramai-ramai berteriak meminta-minta. Berharap Lin Yi juga akan menjadi pelanggan mereka. Berapa harga semuanya? Jika Anda mengambil semuanya, 50.000 sudah cukup. Baiklah, muat barang-barangnya. Lin Yi memindai kode tersebut, tetapi belanja belum selesai. Di 8 atau 9 pos tersisa, Lin Yi berhasil melewati semuanya. Pada akhirnya, truk itu tidak mampu menampung lebih banyak lagi. Namun, para penjual dengan senang hati menyetujui pengiriman tersebut. Secara keseluruhan, ia menghabiskan lebih dari 700.000 yuan untuk kembang api ini, sebuah pembelian yang cukup mewah. Bagi Lin Yi, itu hanyalah setetes air di lautan. Hal ini menunjukkan kepada semua orang di pasar bagaimana orang kaya membelanjakan uang mereka. Kakak, ayo pergi. Sepertinya tidak benar, kata Wu Feiyue. Kau membeli dari semua orang lain, hanya menyisakan mereka. Kita tumbuh bersama, kau seharusnya menjaga harga diri mereka. Kami diusir saat hendak membeli. Seberapa tebal kulitku sih? Wu Feiyue menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Lin Yi, kenapa kau membeli begitu banyak sekaligus? Zhang Dan berjalan mendekat dan bertanya, masih terkejut. Ada banyak anak di panti asuhan. Membeli sedikit saja tidak akan cukup, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kehidupan di panti asuhan sekarang lebih baik, tidak separah saat kami masih kecil. Ini tahun baru, biarkan mereka bersenang-senang. Hanya dalam beberapa menit, Anda menghabiskan ratusan ribu. Anda benar-benar sukses besar. Ekspresi Zhang Dan tampak canggung dan gelisah, sesaat ia bingung harus berkata apa. Hanya bercanda, kata Lin Yi. Kita sebaiknya segera pergi, jangan ganggu urusanmu.
Lin Yi memberi salam dan masuk ke dalam mobil bersama Wu Feiyue. Di pasar, semua kios kembang api kosong kecuali kios Zhangdan. Meskipun tanpa pesaing, mereka mungkin akan menjual lebih banyak, tetapi rasanya sangat canggung. Ah, aku tak pernah menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini. Wu Feiyue merenung sambil mengemudi. Dia sangat berbeda sekarang, sama sekali tidak seperti sebelumnya. Perjalanan panjang menguji kekuatan kuda, dan kesabaran akan mengungkap isi hati seseorang. Lin Yi terkekeh, lalu berkata, "Lagi pula, berasal dari panti asuhan bukanlah hal yang terhormat, dan tempat kami miskin. Semua orang takut terjebak dengan kerabat yang miskin." Petik 2. Jangan ceritakan ini pada ibu saat kita pulang nanti, kata Wu Feiyue. Jika dia tahu, dia akan menangis. Aku tahu, dia sepertinya sangat mengkhawatirkannya saat itu. Sambil menghela nafas, Wu Feiyue meratap. Itulah mengapa kita tidak perlu mengatakan apapun, pura-pura saja dia tidak ada. Bab 3269. Yang disembuhkan. 40 menit kemudian, mereka berdua kembali ke panti asuhan. Diikuti tidak jauh di belakang mereka adalah dua vendor pengiriman lainnya. Mereka semua tiba hampir bersamaan. Setelah melihat mereka, anak-anak di panti asuhan berceloteh dan berkumpul di sekeliling mereka. Yang lebih tua membantu memindahkan barang-barang. Anak-anak yang lebih kecil masing-masing menerima permen lollipop dan menonton dari samping. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang? Melihat kembang api yang mereka bawa pulang, Wang Cuiping dan Zhao Kuanfu sama-sama terkejut. Berapa biaya semua ini? Tidak seberapa. Ini tahun baru, biarkan mereka bersenang-senang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kau terlalu memanjakan mereka. Jika prestasi belajar mereka menurun, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Lin Yi tak kuasa menahan senyum kecut, kedua hal ini seharusnya tidak berhubungan, kan? Jangan membantah. Setelah mengatakan itu kepada Lin Yi, Wang Cuiping berseru. Semuanya, kembali dan makan, atau tidak ada yang boleh bermain. Mengerti. Dengan berat hati kembali ke dalam rumah, keluarga itu mulai makan. Untuk mencegah Nuo-Nuo kecil menangis, Jiqingyan memutar kartun untuknya sebentar. Seperti patung kecil, dia menonton kartun itu tanpa bergerak, dan semua orang menikmati makan malam dengan tenang. Setelah makan malam, Lin Yi dan Wu Feiyue ditarik keluar oleh anak-anak untuk menyalakan kembang api bersama mereka. Jiqingyan, yang terbawa suasana, mengajak Ning Yue untuk menyalakan kembang api juga. Adapun anak-anak, mereka dititipkan kepada Wang Cuiping. Wu Feiyue mengambil beberapa botol bir dan menghampiri Lin Yi. Mereka berdua, dengan pemahaman diam-diam, membuka botol bir, saling membenturkan botol, dan masing-masing meneguknya dengan rakus. Ngomong-ngomong, apa kabar kakak Chow? Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan panti asuhan. Apakah kau sudah menghubunginya? Tanya Lin Yi. Tidak ada kontak. Apa yang terjadi? Saya baru mendengarnya baru-baru ini. Dia terlibat perkelahian dan ditikam. Dia tidak selamat, kata Wu Feiyue. Setelah meninggalkan panti asuhan, semua orang menjalani kehidupan masing-masing. Ibu juga berusaha mencari mereka untuk mengetahui kabar mereka, tetapi setiap kali ia tidak berhasil, dan tak lama kemudian nomor telepon mereka berubah, sehingga kami kehilangan kontak. Saudara Chow sama seperti sebelumnya, bertindak cepat tanpa memikirkan konsekuensinya. Tidak ada yang bisa dilakukan, mungkin ini memang takdir, kata Wu Feiyue sambil memegang birnya, ayo, minum lagi. Mereka berdua kembali saling membenturkan botol. Melihat kembang api yang menerangi langit, perasaan mereka campur aduk. Perlahan, sambil minum hingga larut malam, mereka mengenang kembali segala hal dari masa kecil mereka. Karena Zhangdan, hati mereka dipenuhi dengan emosi. Meskipun mereka berteman dekat di masa muda, hubungan mereka menjadi renggang setelah dewasa, karena ingin melepaskan diri dari label panti asuhan. Bagi mereka, sebaik apapun lingkungan panti asuhan itu, tempat itu tidak pernah menjadi rumah. Dan begitulah, sesekali, mereka minum hingga larut malam. Wu Feiyue menepuk bahu Lin Yi, ayo tidur, sudah larut. Lin Yi mengecek jam dan melihat sudah pukul 2 pagi, jadi dia meregangkan badan. Aku tidak tidur. Aku akan memasak besok. Biar aku cek dapur dan siapkan semuanya. Mari kita lakukan bersama. Tidurlah saja. Kamu tidak akan sanggup begadang seperti aku, haha. Kalau begitu, aku tidak akan melarangmu. Wu Feiyue yang sedikit mabuk kembali ke kamarnya, sementara Lin Yi pergi ke dapur untuk mulai mempersiapkan makan siang besok. Tepat setelah pukul 6 pagi, Wang Cuiping mulai membangunkan semua anak satu persatu. Sudah menjadi aturan di panti asuhan untuk bangun pagi saat tahun baru. Ini melambangkan tahun yang penuh dengan bangun pagi dan kerja keras. Kemampuan memasak Lin Yi sudah terkenal, jadi tanggung jawab itu secara alami jatuh kepadanya.
Yang lain berdiri di samping dan membantu. Lin Yi menikmati momen-momen ini. Hanya pada saat itulah dia merasa dunia ini nyata. Bahwa dia masih seorang manusia, bukan hanya mesin yang dirancang untuk membunuh. Saat memasak, Lin Yi sengaja mempercepat tempo, menyelesaikan semua hidangan sebelum tengah hari. Secara total, lebih dari 20 hidangan, masing-masing 3 porsi, memenuhi 3 meja besar, sebuah pesta yang benar-benar mewah. Setelah makan, Lin Yi beralasan mengunjungi pejabat setempat untuk menjaga hubungan baik dan menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Namun setelah pergi, ia naik taksi ke bandara untuk terbang kembali ke Zonghai. Inilah mengapa Lin Yi selalu pulang kampung menggunakan jet pribadi untuk tahun baru, demi kenyamanan. Sekitar pukul 5 sore, Lin Yi tiba di depan pintu rumah Li Chuan. Saat membuka pintu, ia melihat Li Chuan mengenakan piyama merah, memakai celemek, dan memegang semangkuk sup. Masuklah dengan cepat. Setelah meletakkan sup, Li Chuan memberikan Lin Yi sepasang sandal. Iganya hampir matang, cuci tanganmu dulu, lalu kita makan sekarang. Oke. Li Chuan melanjutkan kesibukannya di dapur, menyajikan iga yang harum dan lezat. Kemudian dia mengambil sebotol jus dan sebotol bir dari lemari es. Kamu mau yang mana? Bagaimana denganmu? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Apapun yang kamu punya, aku juga akan punya, jawabnya. Lin Yi ingat bahwa bir di tangannya kemungkinan besar berasal dari kunjungan terakhir Song Jinmin. Aku akan mengikuti arahanmu. Apapun yang kau pilih, aku akan minum. Dengan senyum lembut seanggun bunga lili, Li Chuan menjawab. Biskuit saja, nanti kadaluarsa kalau tidak kita minum. Kenapa melanggar aturan hari ini? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Ini tahun baru, butuh sentuhan istimewa. Lin Yi membuka bir dan saling membenturkan gelas dengan Li Chuan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mereka saling membenturkan gelas dengan lembut lalu mengobrol tentang hal-hal sepele dalam hidup. Awalnya, rencana Li Chuan adalah bekerja shift malam pada hari ketiga tahun baru. Dengan cara ini, dia tidak akan melewatkan makan malam bersama Lin Yi dan bisa membantu orang lain merayakan tahun baru yang lebih baik. Namun, tak seorang pun di rumah sakit itu berani menjadwalkan Li Chuan untuk shift malam selama tahun baru. Jadi idenya ditolak. Percakapan beralih ke kehidupan masing-masing dan akhirnya ke panti asuhan. Masing-masing merupakan anekdot yang tidak berbahaya, berbagi pengalaman menarik. Li Chuan bahkan menceritakan kembali kisah hari itu dengan tato yang sudah ditambal secara detail. Setiap kali topik seperti itu muncul, Lin Yi merasa hal itu menggelikan. Bukan insiden-insiden itu sendiri yang menarik, tetapi mendengarkan Li Chuan mengeluh sungguh menyenangkan. Ada sedikit kontras yang mengandung unsur humor di dalamnya. Menjelang akhir makan mereka, Qin Yingyue melakukan panggilan video kepada Li Chuan. Tidak ada hal khusus yang perlu dibahas. Hanya saja, karena tahun baru sudah dekat, dia berpikir Li Chuan mungkin merasa kesepian dan ingin mengobrol sebentar untuk menemaninya. Melihat Lin Yi di latar belakang, dia bertukar beberapa patah kata sebelum mengakhiri panggilan, karena tidak ingin mengganggu waktu mereka. Setelah makan malam, keduanya membersihkan diri lalu duduk di sofa untuk menonton acara tahun baru yang membosankan. Di luar jendela, bintang-bintang berkelap-kelip saat waktu berlalu dengan tenang. Satu orang. Sebuah keluarga. Pada saat itu, Lin Yi merasa bahwa dialah yang sedang disembuhkan. Bab 3270. Harapan Tahun Baru. Keduanya menonton gala festival musim semi hingga lewat pukul 8 malam. Sudah waktunya, jangan tunda lagi makan pangsit, kata Li Chuan sambil berdiri. Ayo kita buat bersama. Tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Tenang saja, ini jet pribadi saya, lebih cepat daripada maskapai penerbangan. Oke. Li Chuan merapikan rambutnya dan mengambil daging babi dari kulkas. Lin Yi mengeluarkan sebuah mangkuk dan mulai menguleni adonan. Satu orang menguleni adonan, dan yang lainnya mencampur isian, mereka bekerja dalam harmoni yang sempurna. Di luar, di antara gemerlap lampu yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanyalah salah satu dari mereka, tidak berbeda dari orang biasa. Setelah menguleni adonan, adonan perlu didiamkan sebentar. Lin Yi mengambil sedikit tepung dan mengoleskannya sedikit di pipi Li Chuan. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Ayo, tersenyumlah untuk kamera. Li Chuan secara naluriah menolehkan kepalanya, dan rana kamera berbunyi, mengabadikan ekspresinya yang paling alami. Li Chuan tersenyum lembut, seperti angin musim semi, mampu menyembuhkan segala hal. Setelah itu, mereka berdua mulai membuat pangsit bersama. Pangsit buatan Li Chuan jauh lebih kecil daripada pangsit buatan Lin Yi, menyerupai Yuan Bao Mini. Lin Yi juga menemukan 5 koin dan menaruhnya di dalam isian pangsit. Direktur Li, makanlah lebih banyak hari ini. Siapapun yang memakan koin akan menjadi kaya.
Waktu kecil, saya makan begitu banyak pangsit karena hal ini sampai saya sakit. Apakah itu karena kamu tidak bisa mendapatkan koin? Li Chuan tertawa sambil mengangguk. Waktu saya masih kecil, Koperasi Perbekalan dan Pemasaran Kota menjual permen berbentuk figur kecil, dan saya sangat ingin memakannya. Ibu saya bilang siapapun yang menemukan koin di dalam pangsitnya bisa membeli permen. Jadi, saya terus makan dan makan, tetapi tidak pernah mendapatkannya dan akhirnya merasa sakit. Jadi, kamu juga tidak pernah mendapatkan permen itu, kan? Benar, memang benar. Ibu saya diam-diam memberi saya 20 sen, dan saya diam-diam membeli satu, kata Li Chuan sambil membuat pangsit. Dulu, saya berpikir seandainya saya memiliki penglihatan sinar X, saya bisa melihat koin di dalam pangsit dan tidak perlu makan begitu banyak untuk membeli permen dari koperasi. Keinginan masa kecil kita cukup mirip. Kamu tidak menginginkan penglihatan sinar X juga, kan? Tidak, tidak, saya menginginkan kaki super cepat. Mengapa keinginan itu? Jika aku berhasil mewujudkan mimpi itu, ibuku tidak akan bisa memergokiku saat aku diam-diam makan iga. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Panti asuhan itu miskin, kami jarang bisa makan iga dalam setahun. Setelah saya masuk SMA, ibu saya tidak mengizinkan saya memakannya lagi, hanya untuk anak-anak SMP. Tapi saya sangat menginginkannya, jadi saya menyelinap ke dapur untuk makan. Begitu ibu saya menangkap saya, dia mengejar saya untuk memukuli saya. Pantas saja kamu sekarang jadi tebal kulit, mungkin itu karena pengalaman masa lalu. Kamu mungkin benar. Ngomong-ngomong, karena kita sedang sibuk, aku lupa soal cederamu. Biar ku periksa. Sambil berbicara, Li Chuan mencuci tangannya, mengeringkannya, dan mengangkat ke meja Lin Yi. Dia melepaskan plester dari kain kasa, dan mendapati lukanya sudah sembuh. Sudah ku bilang jahitannya jelek, benang ini nggak kunjung lepas. Biar ku bantu menyingkirkannya. Tidak perlu, kita selesaikan membuat pangsit dulu, nanti masih ada waktu. Oke. Mereka terus membuat pangsit, berjumlah sekitar 30 buah sebelum Li Chuan meminta Lin Yi untuk berhenti. Jumlahnya terlalu sedikit, jauh dari cukup untuk dimakan. Aku bisa makan sekitar 10-20 sisanya milikmu. Bahkan 20 pun tidak cukup bagiku. Sisihkan sedikit selera makan untuk nanti, kata Li Chuan sambil tersenyum. Dari 30 pangsit, 5 di antaranya berisi koin. Asalkan keberuntungan kita tidak terlalu buruk, kita masing-masing akan mendapatkan satu, lalu membuat sebuah harapan. Mungkin mimpi kita akan menjadi kenyataan. Baiklah, saya akan melakukan apa yang dikatakan Direktur Li. Li Chuan tersenyum lebar dan memasukkan pangsit ke dalam panci. Lin Yi membereskan kekacauan di sampingnya, berkolaborasi dengan sangat baik. Setelah memasak pangsit, keduanya duduk di meja makan untuk makan. Lin Yi melihat ke dalam, mengambil satu, dan menaruhnya di mangkuk Li Chuan. Dia tidak berpikir panjang, menggigitnya, dan segera menutup mulutnya. Aku menemukan sebuah koin. Tentu saja, Direktur Li kita langsung mendapatkan koin itu dalam sekali gigitan. Kau yang memilihnya, kau tidak bisa menipuku, kata Li Chuan lembut. Nanti, gunakan uang ini untuk membeli permen berbentuk figur kecil, anggap saja ini traktiranku. Baiklah, baiklah. Ke-30 pangsit itu habis dalam sekejap. Namun Lin Yi tidak menemukan satu koin pun. Apakah kamu menandai pangsitnya, makanya kamu tidak dapat koin? Tidak mungkin, beberapa di antaranya adalah hasil perbuatanmu sendiri. Bagaimana mungkin ada kecurangan? Mustahil, gumam Li Chuan, bingung. 30 pangsit, 5 koin, dan kamu tidak dapat satu pun. Itu sangat sial. Makan pangsit bersamamu adalah keberuntunganku, lebih penting daripada mendapatkan koin. Li Chuan berhenti sejenak, tatapannya melembut, lalu mengecup pipi Lin Yi. Sudah larut, sudah waktunya pergi, seseorang sedang menunggumu. Oke. Li Chuan bangkit, mengambil kotak obat, dan melepaskan benang dari luka Lin Yi. Selesai, semuanya baik-baik saja sekarang. Lin Yi mengenakan pakaiannya, lalu menepuk kepala Li Chuan. Aku permisi dulu, kamu istirahat lebih awal, tapi jangan sebelum tengah malam sesuai kebiasaan lama. Mengerti. Li Chuan tersenyum sambil mengambil jaketnya. Aku akan mengantarmu ke bandara. Tidak perlu, tetaplah di rumah. Lin Yi menunjuk ke ambang jendela. Antarkan saya dari sana. Oke. Li Chuan tahu Lin Yi tidak akan membiarkannya mengantarnya, jadi dia tidak memaksa. Sambil memperhatikan Lin Yi pergi, dia berdiri di dekat balkon. Tak lama kemudian, Lin Yi keluar dari gedung tetapi tidak langsung pergi, melainkan melambaikan tangan kepada Li Chuan. Li Chuan melambaikan tangan, kebahagiaan terpancar di wajahnya. Sambil berdiri diam, Lin Yi menyalakan kembang api yang telah direncanakan sebelumnya dengan sebuah korek api. Cahaya warna-warni menerangi langit.
Mereka juga memasang wajah berseri-seri. Dalam kerlap-kerlip kembang api yang meriah, kebahagiaan mereka tercermin. Selamat Tahun Baru! Lin Yi berteriak. Li Chuan menyeka air mata dari matanya, membalas ucapan selamat tahun baru dari Lin Yi. Pertunjukan kembang api warna-warni berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan berakhir. Lin Yi masuk ke dalam mobil yang berada di dekatnya, dan perlahan menghilang dari pandangan Li Chuan. Lin bro, kau memang jago bikin kesan. Liang Jinming, yang sedang mengemudi, berkata. Jika aku seorang wanita, aku juga akan jatuh cinta padamu. Ada hal-hal yang tidak kamu mengerti, dia berbeda. Baik, sekarang kamu terdengar lebih seperti itu. Liang Jinming bertanya. Apakah seorang playboy mengatakan kepada setiap gadis, kamu berbeda dariku? Pergi saja, mengemudilah. Bab 3271. Profesi baru. Liang Jinming mengemudikan mobil dan mengantar Lin Yi ke bandara. Berkendaralah pelan-pelan saat pulang, aku mau pergi sekarang. Tak satu pun dari mereka bersikap sentimental saat perpisahan itu, Lin Yi hanya menyapanya dan keluar dari mobil. Bro, kapan kamu akan kembali? Ada apa? Ada masalah? Tidak ada yang salah, ini hanya tahun baru, kita harus berkumpul. Lin Yi berpikir sejenak, kurasa aku akan kembali pada hari ketiga, aku masih harus mengunjungi beberapa kerabat di sini. Baiklah. Setelah berbincang singkat, Lin Yi berjalan memasuki bandara. Pesawat itu melaju cepat, dan hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam, pesawat itu mendarat kembali di bandara. Dan sebelum pukul 12, dia bergegas kembali ke panti asuhan. Pangsitnya baru saja diangkat dari panci, jadi waktunya sangat tepat. Namun anak-anak di panti asuhan itu tetap sangat gembira. Bagi mereka, tahun baru berarti tidak ada batasan dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak tahan membiarkan hari itu berlalu begitu saja. Namun bagi orang dewasa, makna terbesar tahun baru adalah memberikan alasan yang sah bagi keluarga untuk berkumpul bersama. Jika tidak, daya tarik tahun baru bagi mereka bahkan tidak sebesar membuka hadiah yang dikirimkan. Setelah makan pangsit, bagi orang awam, ini berarti tahun baru telah berakhir. Setelah pukul 1 pagi, keluarga itu pergi tidur satu persatu. Anak-anak yang tidak mau tidur juga dipulangkan oleh Wang Cuiping. Setelah lewat tengah malam, suasana hikmat pun tercipta, dan tentu saja, saatnya untuk kembali tidur. Setiap tahun baru, ketika Lin Yi melihat pemandangan seperti itu, dia merasa geli. Tidak diperbolehkan tidur sebelum pukul 12, tetapi tidak boleh begadang setelah pukul 12. Tradisi misterius dari generasi yang lebih tua ini, Lin Yi tidak pernah benar-benar memahaminya. Setelah tahun baru, pada hari pertama, tidak banyak aturan yang berlaku. Hampir semua orang tidur hingga lewat pukul 10 sebelum bangun. Namun saat mereka bangun, Wu Feiyue sudah pergi. Pada hari pertama tahun baru, dia harus mengunjungi rumah mertuanya. Namun setelah menghabiskan tahun baru di rumah mertuanya, Ning Yue kembali ke panti asuhan, dan suasananya masih sangat meriah. Pada hari kedua tahun baru, sesuai dengan kebiasaan umum, Wang Cuiping membawa Lin Yi dan Wu Feiyue kembali ke pedesaan untuk berkunjung merayakan tahun baru. Setelah sedikit pamer, mereka kembali dengan puas. Pada hari ketiga tahun baru, Lin Yi dan Ji Qingyan berencana untuk pulang. Meskipun Wang Cuiping dan Zhao Guanfu ingin mereka tinggal beberapa hari lagi, mereka tidak berani mengatakannya. Ini tahun baru, mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Jika masih harus mengunjungi kerabat dari pihak ibu, tata krama seremonial ini tidak bisa dilewati. Setiap kali Lin Yi pergi, Wang Cuiping menyeka air matanya. Kali ini pun tidak terkecuali. Dulu, dia tidak tega melepaskan Lin Yi, dan sekarang dia tidak tega melepaskan Nuo-Nuo kecil. Namun, betapapun enggannya, mustahil untuk tinggal di sini selamanya. Ketika keluarga yang terdiri dari 3 orang itu kembali ke Zonghai, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 2 siang. Liang Jinming mengantar mereka pulang. Meskipun tidak lama, tiba-tiba tidak melihat anak itu selama beberapa hari membuat pasangan tua itu sangat merindukannya. Mereka menggendong Nuo-Nuo kecil dan menciumnya cukup lama. Setelah tinggal di rumah beberapa saat, Liang Jinming membawa Lin Yi dan Ji Qingyan pergi. Pertemuan kecil mereka resmi dimulai. Pada hari keempat, keluarga Ji pergi mengunjungi kerabat. Lalu orang-orang terus berdatangan berkunjung, seolah-olah pintu mereka selalu berputar dipenuhi pengunjung. Pujian terbesar untuk itu pantas diberikan kepada Lin Yi. Meskipun mereka tidak tahu persis seberapa besar bisnis Lin Yi, banyak yang tahu bahwa Lin Yi cukup mengesankan. Kerabat seperti itu tentu perlu didekati sebagai teman. Selain itu, Lin Yi sibuk berlarian ke sana kemari. Yang Guang, Chen Bingqiang, dan lainnya. Hubungan-hubungan ini masih perlu dipertahankan. Satu demi satu,
dari hari pertama hingga hari ke-10, tidak pernah ada jeda dari pertemuan-pertemuan tersebut. Menurut Ji Qingyan, jika Lin Yi mau, dia tidak perlu makan di rumah sepanjang tahun. Jarang sekali kamu tinggal di rumah selama ini. Suatu malam, kata Ji Qingyan sambil melakukan rutinitas perawatan kulitnya. Saya selalu di rumah, hanya bepergian sesekali. Maksudku bukan tidak berada di rumah, tapi ketika kamu berada di rumah sepanjang hari, kata Ji Qingyan. Mengenalmu, kurasa kau akan mencari pekerjaan lagi. Lin Yi terdiam mendengar kata-katanya. Ji Qingyan tertawa, apa yang kau rencanakan kali ini? Aku tidak bisa menebak kali ini, kata Ji Qingyan. Pekerjaan yang Anda temukan selalu aneh dan unik. Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan berbalik dan menatap Lin Yi dengan serius. Kamu tidak akan menjadi satpam di pintu masuk, kan? Jika begitu, aku dan anakku bisa datang menemuimu, dan membawakanmu makan kadang-kadang. Lin Yi merasa sedikit tak berdaya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Saya juga ingin menjadi petugas keamanan, tetapi sistem belum mengaturnya. Setelah menghapus riasan wajahnya, Ji Qingyan pergi untuk menidurkan anaknya. Lin Yi berbaring di tempat tidur dan menghitung jadwalnya. Tidak ada prospek kerja yang menjanjikan, jadi dia bisa memulai profesi baru. Tugas-tugas tersebut masih perlu diselesaikan, jika tidak, dengan kemampuan saat ini, akan sulit untuk menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks. Sambil memikirkan hal ini, Lin Yi berpikir dalam hati. Mulailah profesi baru. Suara peringatan sistem yang sudah lama hilang itu kembali bergema. Profesi baru diaktifkan, penjualan otomotif. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 0%. Silakan klaim paket hadiah profesi baru Anda, uang tunai 10 juta, satu set setelan jas mewah yang dibuat khusus. Lin Yi bergumam sendiri. Apakah saya harus mencari pekerjaan sendiri? Karena telah mengerjakan tugas-tugas sistem selama bertahun-tahun, Lin Yi sudah berpengalaman. Bagi sebagian orang, sistem telah menyiapkan pekerjaan, tetapi bagi sebagian lainnya, mereka perlu mencari pekerjaan sendiri. Tidak yakin bagaimana pengaturannya kali ini. Host perlu mencari pekerjaan sendiri. Tidak ada persyaratan merek, kan? Tidak ada persyaratan. Tugas sistem, bergabunglah dengan toko 4S, dapatkan hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Setelah membayangkan tugas sistem tersebut, Lin Yi memutuskan untuk tidak membuang waktu dan berencana untuk memeriksanya sekarang juga. Lagi pula, bekerja di toko 4S cukup formal. Tidak seperti menjadi kurir di mana Anda bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan informasi dasar tentang profesi baru tersebut, Lin Yi mengambil ponselnya dan mulai mencari pekerjaan. Dia membuka perangkat lunak pencarian kerja dan mencari profesi yang sesuai. Akhirnya, dia melihat bahwa toko Mercedes-Benz 4S di East River Road sedang membuka lowongan, dan saat ini berada pada tahap penyaringan resume. Mereka yang lolos akan dihubungi untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara. Lin Yi mengusap dagunya, merasa bahwa itu seharusnya bukan masalah besar baginya. Lagi pula, pekerjaan di toko 4S menekankan citra, dan dalam aspek ini, dia memiliki beberapa keunggulan. Kamu sedang melihat apa? Menatap ponsel tanpa bergerak, kata Ji Qingyan. Apakah itu wanita seksi atau semacamnya? Biar kulihat dulu. Secantik apapun wanita itu, dia tetap kalah dibandingkan denganmu. Lin Yi tersenyum sambil mengarahkan telepon ke Ji Qingyan. Saya sedang mencari informasi tentang peluang kerja baru. Ji Qingyan mencondongkan tubuh untuk melirik. Toko 4S. Anda berencana terjun ke bisnis penjualan. Saya punya niat itu. Itu pekerjaan yang bagus, setidaknya tidak melelahkan, kata Ji Qingyan. Tapi Anda perlu mengirimkan resume, kan? Cerdas, jadi. Kamu tidak perlu mengatakannya, asalkan kamu memutuskan apa yang akan dilakukan, aku akan mengurus resumenya, kata Ji Qingyan dengan percaya diri. Bab 3272. Cara konyol untuk membakar semangat. Apakah Presiden Ji mampu menangani hal-hal ini setelah sekian lama absen dari tempat kerja? Tentu saja, hal-hal kecil ini tidak akan membuat saya bingung. Ji Qingyan dengan percaya diri berkata, meskipun kemampuan saya sedikit menurun, saya seharusnya masih lebih hebat daripada Direktur Lin kita, kan? Sepertinya kamu bahkan belum pernah menulis resume sebelumnya, ya? Pertanyaan ini memang membuat Lin Yi bingung. Saya rasa satu-satunya waktu saya menulisnya adalah ketika bergabung dengan Chaoyang Group. Lihat, saya lebih profesional di bidang ini. Tapi masalahnya, Chaoyang Group adalah bisnis keluarga, kamu juga belum menulisnya, kan? Saya belum pernah menulisnya, tetapi saya sudah melihat banyak. Ji Qingyan berbalik dan pergi ke ruang kerja, lalu mengeluarkan laptopnya. Selama bertahun-tahun, resume terbaik yang pernah saya lihat adalah milik Paki. Kita bisa menggunakan template resume miliknya.
Apakah kamu yakin bisa menggunakannya? Kata Lin Yi. Dia benar-benar seorang jenius akademis. Seorang jenius akademis memiliki keunggulannya masing-masing, tetapi kamu juga memiliki kekuatanmu sendiri, kata Ji Qingyan. Apakah kamu pernah memenangkan penghargaan saat masih sekolah? Saya sudah lulus bertahun-tahun yang lalu, apakah masih ada gunanya menulis hal-hal ini? Tentu saja, hal-hal yang berharga tidak pernah ketinggalan zaman, kata Ji Qingyan. Coba ingat kembali pengalamanmu di sekolah, adakah hal yang layak diceritakan? Di tahun pertama kuliah, saya hampir menjadi ketua kelas, dan ketika saya lulus di tahun terakhir, saya hampir menerima penghargaan lulusan terbaik. Mengapa selalu, hampir? Memang begitulah keadaannya, aku hampir berhasil, kata Lin Yi. Seandainya bukan karena orang-orang yang menggunakan cara curang, ketua kelas dan lulusan terbaik pastilah milikku. Selain itu, apakah ada hal lain? Sepertinya tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang setelah lulus, kata Ji Qingyan. Anda sudah melakukan banyak pekerjaan, apakah ada hal lain yang layak disebutkan? Setelah lulus, Lin Yi berpikir sejenak, pencapaian terbesar adalah menikahi istri yang baik dan memiliki anak yang baik. Ji Qingyan terdiam, rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Saya sedang membicarakan hal-hal serius. Setelah sekian tahun, apa kau tidak tahu seperti apa aku sebenarnya? Aku belum pernah melakukan hal serius. Lin Yi mengangkat Ji Qingyan dengan gendongan putri. Kita akan membahas resume besok, mari kita lakukan sesuatu yang tidak serius dulu. Tanpa memberi Ji Qingyan kesempatan untuk bereaksi, Lin Yi membaringkannya di tempat tidur dan tangannya meraba ke dalam piyamanya. Pada titik ini, 19,42 juta kata dihilangkan. Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun, dia mendapati Ji Qingyan sudah pergi. Setelah berpakaian, Lin Yi pergi ke kamar mandi dan menemui Ji Qingyan. Saya sudah menyortir resume Anda dan bahkan sudah mengirimkannya. Benarkah? Seefisien itu. Ji Qingyan mengangkat kepalanya, tentu saja, bagaimanapun juga, lihatlah siapa aku. Kerja bagus, Presiden Ji. Jika tidak ada kendala, lolos seleksi resume seharusnya tidak menjadi masalah, kata Ji Qingyan. Namun, tes tertulis dan wawancara akan bergantung pada kemampuan Anda yang sebenarnya. Tidak ada masalah di situ. Dia memiliki Sage Wisdom dan begitu banyak mobil di rumah, seharusnya tidak akan mengalami masalah besar dalam bagian ujian tertulis. Lagi pula, Lin Yi tidak terlalu khawatir, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Ada begitu banyak toko 4S di seluruh kota, jika satu tidak berhasil, coba saja yang lain, pasti ada satu yang akan berhasil. Lin Yi, ada kiriman untukmu di luar, kata Song Minghui dari lantai bawah. Mengerti. Apa yang kau beli kali ini? Tanya Ji Qingyan dengan santai, bukan lagi barang-barang rahasia itu, kan? Bukan kali ini, kata Lin Yi sambil tertawa. Saya sedang mencari pekerjaan baru, sudah membeli setelan jas. Meskipun dia belum melihat paket itu, Lin Yi menduga itu pasti hadiah dari sistem. Ah, kamu membeli setelan jas. Ji Qingyan memandang Lin Yi dengan tidak percaya. Ini cuma setelan jas, tidak perlu terlalu terkejut. Ini soal selera estetik kamu, aku benar-benar tidak akan terlalu mempercayainya, kata Ji Qingyan. Dan pakaian seperti ini, dulu aku sering membelikannya untukmu, kurasa kau bahkan tidak tahu ukuranmu sendiri, kan? Setelah dibeli, pasti tidak akan muat lagi. Jangan bilang begitu, toko ini cukup profesional, saya hanya memberikan tinggi dan berat badan saya, mereka tahu ukuran saya. Kau bisa tahu kau sedang ditipu, kata Ji Qingyan. Setelan jas berkualitas tinggi yang dibuat khusus tidak akan pernah dikirim melalui kurir, ini saja sudah menunjukkan betapa tidak dapat diandalkannya layanan tersebut. Jangan terlalu memikirkan detail-detail itu, menurutku ini cukup bagus, bahkan mungkin lebih bagus daripada setelan jasmu yang dibuat khusus. Lin Yi sangat yakin dalam hal ini. Setelan itu adalah hadiah dari sistem, jadi harus mendekati sempurna. Setelan jas yang dibuat khusus untuk Ji Qingyan tidak bisa dibandingkan. Hah, aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, mari kita bertaruh. Taruhan macam apa, menurutmu? Tanya Ji Qingyan dengan percaya diri. Mari kita bertaruh pada kostum pelayan yang pernah kita lihat sebelumnya, menurutku itu cukup bagus. Aku tahu kau pasti masih memikirkannya, tapi tidak apa-apa, ayo kita bertaruh, kata Ji Qingyan dengan percaya diri. Jika setelan jas yang kamu pesan online lebih bagus daripada setelan jas yang saya beli yang dibuat khusus, saya akan langsung memesannya. Baiklah, mari kita pergi dan melihatnya sekarang. Hah, tidak ada yang takut pada siapapun. Lin Yi menyeka wajahnya dan mereka berdua turun bersama. Bu, di mana paketnya? Tanya Lin Yi. Di samping lemari sepatu di pintu masuk.
Mata mereka mengikuti gerak tubuhnya. Di samping lemari sepatu, terdapat sebuah paket besar. Dibungkus dalam kantong ekspres abu-abu biasa, diikat dengan lingkaran demi lingkaran pita kuning, digulung menjadi bentuk bola. Melihat hal ini, bahkan Lin Yi pun merasa itu menggelikan. Ini kan cuma setelan jas, jadi wajar kalau dikemas dengan rapi, tapi kalau dikemas seperti ini, pasti akan kusut, bagaimana bisa dipakai. Bahkan kaos oblong dengan harga 9,9 yuan gratis ongkir pun tidak akan seceroboh ini. Mungkinkah ini kesalahpahaman, bukan hadiah dari sistem? Apakah itu sesuatu yang dikirimkan orang lain kepadanya? Melihat bungkusan di depan pintu, Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak hingga hampir membungkuk. Apakah ini setelan jas Anda? Dan dikemas seperti ini. Jangan terlalu mempedulikan detail-detail itu, meskipun kusut, mencuci dan menyetrika akan membuatnya sama saja. Lin Yi mencari jalan keluar, dan berkata, atau mungkin bukan setelannya, bisa jadi sesuatu yang dikirimkan orang lain kepadaku, meskipun aku tidak yakin. Itu mudah, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Ji Qingyan mengambil gunting dan mendekat, lalu memeriksa labelnya. Ini adalah setelan jas, tetapi permasalahannya adalah... Ji Qingyan berhenti sejenak, menoleh ke arah Lin Yi. Mengapa kau membeli setelan jas dari Pinduoduo? Lin Yi terkejut. Apa yang sedang dilakukan sistem ini? Pengiriman dari Pinduoduo. Bahkan Pinduoduo punya barang-barang bagus, kita harus hidup hemat. Ji Qingyan menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah setelan ini benar-benar dibeli seharga 9,9 yuan dengan pengiriman gratis? Bab 3273. Kurang berguna daripada seekor anjing. Mulut Lin Yi berkedut. Sistem sialan, bukankah ini malah membuatku kehilangan muka? Kamu tidak bisa begitu sembarangan, karya Pinduoduo masih bagus. Jangan bahas hal lain, cara pengirimannya saja sudah terlihat tidak dapat diandalkan. Kamu terlalu sembarangan, mari kita buka dan lihat dulu. Senyum licik muncul di wajah Ji Qingyan. Saat membuka paket, di dalamnya terdapat setelan jas berwarna biru tua. Selain itu, ada kemeja, dasi, dan sepasang sepatu kulit hitam. Kamu sudah mempersiapkan diri dengan cukup matang, bahkan sudah menyiapkan semuanya. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya dengan benar, jadi wajar jika Anda perlu mempersiapkannya dengan matang. Warnanya oke, tapi saya tidak bisa menjamin kualitasnya. Jangan remehkan, kualitasnya cukup bagus. Ji Qingyan tidak berkata apa-apa, membuka kemasan luar yang transparan, dan mengeluarkan pakaian di dalamnya. Saat Ji Qingyan mengeluarkan pakaian itu, dia terkejut sejenak. Tidak ada satupun kerutan. Sambil berseru, Ji Qingyan menatap setelan jas itu untuk beberapa saat. Dan detailnya dirancang dengan cukup baik. Apa yang kukatakan tadi, barang-barang Pinduoduo masih bisa diandalkan. Dari depan ke belakang, Ji Qingyan memeriksa kembali detail-detail lain dari setelan jas tersebut. Dia menemukan bahwa selain kemasannya yang patut dikeluhkan, segala sesuatu lainnya tampak sempurna. Bahan, desain, pengerjaan. Di area-area ini, semuanya tepat sasaran. Bahkan pakaian mewah yang dibuat khusus pun mungkin memiliki kekurangan dalam beberapa hal. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dibuat oleh produsen Pinduoduo? Tentu saja, itu tertulis di labelnya. Ini benar-benar membuka mata saya. Setelah memeriksa setelan jas, Ji Qingyan juga melihat kemeja dan sepatu, dan tidak menemukan kesalahan apapun. Tidak hanya pengerjaannya yang sempurna, tetapi desainnya juga sangat sesuai dengan kepribadian Lin Yi. Jika dia melihat pakaian berkualitas seperti ini di toko, dia akan membelinya untuk Lin Yi. Ayo, cepat coba. Kata Ji Qingyan sambil memegang pakaian dan menarik Lin Yi, jika ada yang tidak pas, aku akan membawanya untuk dijang. Tidak perlu terburu-buru menyesuaikan pakaiannya, beritahu saya dulu apakah Anda puas. Cukup puas, kenapa? Karena kamu sudah puas, taruhan kita tetap berlaku, luangkan waktu untuk membeli kostum pelayan itu. Sambil melirik Lin Yi, aku tahu kau masih memikirkan itu. Taruhan tetaplah taruhan. Oke, cepat coba bajunya. Mereka berdua pergi ke lantai 2. Ji Qingyan mengganti pakaian Lin Yi dengan pakaian lengkap. Sepatu itu pas banget. Melihat Lin Yi berpakaian rapi, Ji Qingyan terkejut sejenak. Apakah Anda yakin ini dibuat hanya berdasarkan tinggi dan berat badan? Sungguh. Ini adalah hadiah dari sistem, meskipun agak kasar, tetapi tidak ceroboh dalam hal ini. Ini luar biasa. Jadi, jangan remehkan Pinduoduo, jangan melihat segala sesuatu dengan kacamata berwarna. Baiklah, kamu mengesankan. Ji Qingyan berkata. Cepatlah lepas pakaianmu, pakailah untuk bekerja nanti, jangan sampai kusut. Oke. Lin Yi melepas pakaian itu dan berganti kembali dengan pakaiannya sendiri.
Apa rencanamu hari ini? Ji Qingyan bertanya. Hari ini aku di rumah bersama anak. Ji Qingyan mengamati Lin Yi dari atas ke bawah. Apakah kau yakin bisa mengatasinya? Menurutku ini bukan masalah besar. Lin Yi berkata. Mungkin aku akan berangkat kerja dalam beberapa hari lagi. Kamu lakukan saja urusanmu. Kalau begitu, saya serahkan kepada Anda. Sepanjang hari itu, Lin Yi berperan sebagai ayah rumah tangga, sementara Ji Qingyan berdandan dan pergi berbelanja. Namun Lin Yi tidak tinggal diam, dia membawa anak itu ke kebun binatang. Dia juga membawa serta Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Jinming. Secara kasat mata, 4 pria yang mengasuh satu anak seharusnya merupakan tugas yang mudah. Namun pada kenyataannya, yang satu lebih tidak berguna daripada yang lain. Di penghujung hari, mereka semua merasa sangat kelelahan. Tentu saja, sekitar pukul 3 sore, Lin Yi menerima telepon dari dealer mobil. Memberitahukannya bahwa ia telah lolos seleksi resume dan dijadwalkan untuk wawancara keesokan harinya. Lin Yi tidak terkejut. Kemampuan bisnis tidak menjadi masalah, hanya foto KTP-nya saja sudah cukup untuk lolos seleksi awal. Seperti apa rasanya merawat seorang anak? Di malam hari saat makan malam, Ji Qingyan bertanya sambil tersenyum. Hampir terbunuh olehnya. Bukankah kau sudah memanggil Qin Han dan yang lainnya? Jangan sebut-sebut mereka, bahkan memiliki 3 anjing pun akan lebih berguna, masing-masing lebih tidak berguna daripada yang sebelumnya. Kamu belum pernah mengasuh anak sebelumnya, jadi wajar saja, kata Ji Qingyan sambil tertawa, tapi berlatih sejak dini itu baik, kamu akan punya pengalaman di masa depan. Awalnya Qin Han berpikir untuk memiliki lebih banyak anak, tetapi sekarang dia tidak menginginkannya. Lin Yi tertawa. Saat dia benar-benar menikah, dia akan berpikir berbeda, kata Ji Qingyan. Ngomong-ngomong, apakah dealer mobil itu menghubungi Anda? Benar, besok pagi jam 10, saya akan mengikuti tes tertulis dan wawancara, kata Lin Yi. Terima kasih kepada Presiden Ji atas bantuannya dalam menyusun resume. Bukan masalah besar. Setelah makan malam, keduanya pergi jalan-jalan bersama anak mereka, menghabiskan malam yang tenang dan hangat. Keesokan paginya, Lin Yi, yang masih mengantuk, dibangunkan oleh Ji Qingyan. Bangun, kamu ada wawancara hari ini. Sambil menguap, Lin Yi bangun dari tempat tidur, membersihkan diri, sarapan, lalu pergi berkendara. Setelah lebih dari 20 menit berkendara, Lin Yi tiba di dealer mobil. Saat melihat sekeliling, ada beberapa dealer mobil di sepanjang jalan itu. Seperti kata pepatah, musuh akan bertemu cepat atau lambat. Ketiga anggota BBA itu semuanya berlokasi di dekat situ. Satu di seberang jalan, satu lagi di sebelah rumah. Sisanya adalah berbagai pasar mobil bekas. Siapapun yang memiliki mobil pasti mengenal daerah ini. Dengan mengemudi perlahan, Lin Yi berhenti di depan pintu masuk dealer mobil. Petugas keamanan menanyakan tujuan Lin Yi, lalu membiarkannya masuk. Setelah memarkir mobil, Lin Yi merapikan pakaiannya, bersiap untuk pergi wawancara. Hei, sobat. Saat Lin Yi hendak masuk, dia mendengar seseorang di belakangnya memanggil. Saat menoleh, ia melihat seorang pria parubaya mengenakan seragam kerja berwarna biru. Ia memiliki sedikit janggut di dagunya, sebatang rokok di mulutnya, dan sarung tangan terselip di sakunya. Lin Yi meliriknya, dia tampak seperti seorang mekanik dari dealer sebelah yang memiliki logo 4 cincin. Apa kabar? Mobil yang bagus, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Apa bagusnya? Ini hanya sari yang kaku, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Tapi itu tidak terdengar seperti syariat. Lin Yi mengamati mekanik itu dari atas ke bawah, kau bisa tahu. Kedengarannya seperti mesin AMG, suaranya sangat bagus. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, mobil ini tidak berisik atau mengeluarkan suara aneh, saya yakin semua komponen lainnya juga berkualitas tinggi. Pasti harganya sangat mahal. Tidak seberlebihan yang kamu kira, ini hanya untuk bersenang-senang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Anda rendah hati, jelas Anda seorang ahli. Kesenangan itu sepenuhnya milikku. Jadi, Anda di sini untuk apa? Berbelanja mobil? Tidak, saya di sini untuk wawancara kerja. Bab 3274. Cara menangani pria. Melamar pekerjaan. Pria parubaya itu terkejut sejenak, lalu melirik mobil Lin Yi. Kamu mampu membeli mobil sebagus itu dan masih ingin melamar ke sini? Tidak mungkin. Aku harus memberi makan keluargaku. Baiklah, kamu bisa bergabung dengan kami, kebetulan kami kekurangan staf. Saya akan bicara dengan bos, seharusnya tidak masalah. Saya sudah menyiapkan resume saya, tetapi terima kasih atas tawarannya. Percaya saya beritahu, manajemen mereka cukup selektif. Jika lamaran Anda tidak berhasil, Anda selalu bisa datang kepada kami, karena toh kami berada di level yang sama.
Baiklah, terima kasih. Lin Yi tidak menolak tawaran pria itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pria parubaya itu menyalakan sebatang rokok lagi, mengamati mobil Lin Yi seolah-olah sedang memandang seorang wanita seksi. Halo, apakah Anda di sini untuk membeli mobil atau untuk perawatan? Saat masuk, Lin Yi ditanyai oleh resepsionis di pintu. Pada saat yang sama, dia melirik Lin Yi lagi. Saya di sini untuk wawancara kerja. Naiklah ke lantai 2, belok kiri, dan lurus terus. Ruang konferensi di ujung ruangan itulah tempat wawancara diadakan. Oke, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Yi menuju tangga. Semua karyawan wanita di toko 4S memperhatikan Lin Yi. Mereka secara naluriah berpikir bahwa selama kecerdasan orang ini berada pada tingkat normal, tidak akan ada masalah untuk masuk. Lagi pula, banyak orang dikenalkan oleh orang lain dan bahkan tidak melalui proses wawancara. Selama penampilan mereka tidak buruk, mereka pada dasarnya bisa tetap tinggal. Tak lama kemudian, Lin Yi sampai di lantai 2. Sambil memandang mobil-mobil di ruang pamer di bawah, Lin Yi merenung. Meskipun dia memiliki banyak mobil, tampaknya dia tidak memiliki banyak gelar sarjana muda BBA. Kapanpun dia punya kesempatan, dia bisa saja iseng dan mengambil beberapa. Lantai 2 adalah area ruang tunggu pelanggan, dan orang-orang di sini sebagian besar bertugas untuk pemeliharaan. Melewati ruang santai, koridor di sebelah kiri mengarah ke ruang konferensi di ujung ruangan. Sementara itu, sudah ada lebih dari selusin orang di ruang konferensi. Jumlah pria lebih banyak daripada wanita, dan tidak satu pun dari mereka yang berpenampilan buruk. Di ujung meja konferensi duduk 3 orang, 2 wanita dan seorang pria. Kenapa dia belum datang juga? Salah satu wanita berambut pendek itu berkata. Nama wanita itu adalah Zhou Ping, dan dia bertanggung jawab atas bagian SDM. Apa yang sedang kamu lihat? Pembicara lainnya adalah seorang wanita berambut panjang, dengan ekspresi tenang. Namanya Wu Suemei, wakil manajer umum toko 4S. Saat meninjau resume kemarin, saya menemukan seorang pria yang sangat tampan, tetapi dia belum datang. Kamu sudah bekerja di bagian SDM selama bertahun-tahun, kamu pasti sudah melihat banyak pria tampan. Kenapa begitu bersemangat? Dia sangat tampan dan juga memiliki pesona maskulin, benar-benar tidak seperti orang lain, kata Zhou Ping. Kurasa kau hanya seorang romantis yang putus asa, kata Wu Suemei dengan acuh tak acuh. Kali ini bukan sekadar menjadi seorang romantis yang putus asa, kata Zhou Ping. Dan aku yakin dia persis tipe kamu. Ini mungkin sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Anda sudah bercerai selama bertahun-tahun dan belum bertemu siapapun yang cocok. Jika kami mempekerjakannya, mungkin percikan cinta akan bersemi di antara kalian berdua. Dan itu akan membuat Direktur Li menyerah, kata Zhou Ping pelan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Orang yang disebut sebagai Direktur Li sedang duduk di sebelah mereka. Namanya Li Haigang, kepala toko 4S, beberapa tahun lebih tua dari Wu Suemei. Secara kebetulan, dia juga sudah bercerai. Berbeda dengan Wu Suemei, dia memiliki seorang putri. Kedua manajer itu berada di sana terutama karena mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan. Mereka datang untuk menghabiskan waktu. Zhou Ping berbicara dengan sangat antusias, tetapi Wu Suemei tidak menunjukkan reaksi khusus. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak pria tampan, tetapi tidak ada satupun yang terasa cukup tepat untuk memenuhi harapannya. Aku mungkin bisa menebak seperti apa rupanya, kata Wu Suemei. Pada tahun-tahun awal semuanya baik-baik saja, tetapi beberapa tahun terakhir, orang-orang yang kami pekerjakan kondisinya lebih buruk, hanya sekadar layak dilihat. Siapapun yang sedikit lebih tampan semuanya bekerja secara online, di mana mereka menghasilkan lebih banyak uang dalam sehari daripada setahun bekerja di sini. Bagaimana mungkin mereka mau bekerja di sini? Tunggu dan lihat sendiri. Kalau tidak, apapun yang kukatakan. Ya Tuhan, dia ada di sini. Dengan seruan Zhou Ping, sedikit keributan terjadi di ruang konferensi. Wu Suemei mengikuti pandangan Lin Yi, dan langsung terpikat oleh ketampanannya. Dengan setelan jas, dia praktis seperti gantungan baju berjalan. Dia terlihat jauh lebih tampan daripada para idola selebriti muda itu. Apakah Anda yakin dia datang untuk wawancara? Ya, itu dia. Tampan kan? Ditambah lagi, dia punya pesona maskulin. Dia memang cukup tampan. Lihat, kan sudah kubilang, kamu memang tipeku, kan, kata Zhou Ping sambil mengedipkan mata. Selama wawancara, berikan dia sedikit bantuan. Berapapun nilai yang dia dapatkan, katakan saja dia gagal dalam tes tertulis, lalu dengan baik hati, izinkan dia masuk ke ruang wawancara. Dengan begitu, dia akan berterima kasih kepada Anda. Wu Suemei mengangguk, itu memang ide yang bagus.
Nantinya, saat dia bekerja di sini, Anda akan punya banyak kesempatan untuk berinteraksi, atau Anda bisa memindahkannya sebagai asisten Anda. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Kamu harus memberinya keuntungan sedikit demi sedikit, atau jika terlalu banyak sekaligus, dia mungkin akan terbawa suasana, kata Wu Suemei. Dalam berurusan dengan pria, Anda harus belajar bagaimana cara menanganinya. Hehe, aku juga berpikir kamu jauh lebih hebat dariku di bidang ini, Zhou Ping tertawa dan berkata. Aku merasa ada sesuatu yang baik sedang berkembang di antara kalian berdua. Wu Suemei tersenyum percaya diri, jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Ya, sudah waktunya. Wawancara harus segera dimulai, kata Zhou Ping. Keributan yang disebabkan oleh kedatangan Lin Yi dengan cepat mereda. Saat itu, Zhou Ping berdeham dan berkata, waktu sudah habis, jika masih ada yang tidak hadir, kami tidak akan mempertimbangkan mereka. Sekarang, semuanya, silakan duduk terpisah dengan jarak yang cukup untuk ujian tertulis, yang akan berlangsung selama setengah jam. Setelah berbicara, Zhou Ping membagikan lembar ujian yang telah disiapkan sebelumnya kepada sekitar selusin orang yang hadir. Tahap ujian tertulis resmi dimulai. Sambil melihat lembar ujian di tangannya, Lin Yi menyadari bahwa soal-soalnya sangat bervariasi tingkat kesulitannya. Soal-soal yang mudah memang sangat mudah dan bisa dijawab dengan sedikit pengetahuan umum. Namun, pertanyaan yang sulit melibatkan statistik penjualan. Jika Anda belum melakukan riset tentang merek tersebut sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab. Inilah situasi yang dihadapi Lin Yi saat ini. Ketika dihadapkan pada pertanyaan terkait data, dia kebanyakan hanya menebak. Namun, dari pengujian tersebut, muncul fenomena yang menarik. Di antara ketiga merek BBA, mereka tampaknya tidak menganggap keempat cincin itu sebagai musuh. Dalam banyak kasus, mereka membandingkan diri mereka dengan BMW. Meskipun melakukan hal itu tidak salah, rasanya agak arogan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Lin Yi menyelesaikan ujian tertulis. Ia tidak yakin apakah ia mencapai 60 poin atau tidak. Melihat yang lain, sebagian besar dari mereka juga sudah selesai. Jika Anda sudah mengetahuinya, Anda memang sudah mengetahuinya, memperpanjang pembahasan lebih lanjut tidak ada gunanya jika Anda belum mengetahuinya. Setelah memperhatikan kondisi semua orang, Zhou Ping berkata, jika Anda sudah selesai, Anda bisa menyerahkan makalah Anda sekarang. Tapi jangan terburu-buru, hasilnya akan segera diumumkan, dan wawancara akan dimulai 10 menit setelah penyerahan makalah. Bab 3275. Lihatlah ke cermin. Kelompok itu tetap diam, menyerahkan lembar ujian mereka dengan tenang. Zhou Ping tidak ragu-ragu dan segera memberi nilai pada mereka. Selusin atau lebih makalah selesai hanya dalam beberapa menit. Ada 14 peserta dalam ujian tertulis, dan 8 diantaranya dinyatakan lulus. Saya akan membacakan nama-nama mereka. Semua orang merasa sedikit gugup, kecuali Lin Yi, yang menyandarkan kepalanya pada satu tangan, berpikir dalam hati. Mengapa wanita tua itu terus menatapku? Tepat saat itu, suara Zhou Ping terdengar. Liu Zigang, Ma Hong, Zhao Fuchun, Sun Juan, Liu Ping, Zhang Xuang, Lin Yi, Li Dalong. Bagi yang namanya sudah saya panggil, silakan tetap di sini. Yang lain boleh pergi, terima kasih atas kerjasamanya. Mereka yang lulus ujian diam-diam bersukacita, sementara mereka yang tidak lulus pergi dengan tenang. Di masyarakat saat ini, mencari pekerjaan bukanlah tugas yang mudah, bahkan jika itu hanya pekerjaan penjualan biasa. Setelah mereka yang tidak lulus ujian pergi, Zhou Ping berkata, saya beri waktu 10 menit kepada semua orang untuk bersiap-siap di ruang tunggu untuk wawancara selanjutnya. Saya akan meminta seseorang untuk segera memberi tahu Anda. Semua orang pergi dengan tenang, mencari tempat duduk di ruang tunggu, dan duduk. Lin Yi melirik yang lain. Tak seorang pun berbisik, sepertinya mereka sedang bersiap untuk wawancara yang akan datang. Dia menghela napas pelan. Anda bisa melihat betapa antusiasnya orang lain untuk mendapatkan pekerjaan ini. Perbedaan di antara mereka mungkin lebih besar dari yang dibayangkan. Memikirkan hal ini, Lin Yi merasa bahwa meskipun dia tidak terpilih, itu tidak akan terlalu buruk. Mereka hanya mempekerjakan 3 orang secara total, dia bisa membiarkan mereka mengisi posisi tersebut. Lagi pula, tunjangan di sini sudah dianggap tinggi di industri ini, dan dia bisa bekerja di mana saja. 10 menit pun berlalu. Orang pertama yang dihubungi adalah Ma Hong. Ekspresi wajah yang lain menjadi semakin tegang. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu nomor yang tidak dikenal. Apakah ini Lin Yi? Mendengar suara di telepon, Lin Yi merasa suara itu familiar, tetapi tidak ingat siapa yang berbicara. Siapakah ini? Saya Zhou Ping, sekaligus penguji untuk ujian tertulis. Karena tahu siapa orang itu, Lin Yi sedikit bingung.
Orang pertama yang diwawancarai baru saja masuk, seharusnya tidak secepat itu mereka memanggilnya masuk, kan? Dan memang tidak perlu menelepon untuk itu, kan? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Bisakah kamu datang ke kamar 201? Lin Yi merasa bingung dan tidak begitu mengerti langkah tersebut. Dia bangkit dan menuju ke kamar 201. Ketuk-ketuk-ketuk. Datang. Setelah membuka pintu, Lin Yi masuk. Dia mendapati dirinya berada di sebuah kantor, dan di dalamnya ada penguji yang tadi. Sepertinya itu adalah Wu Suemei. Apakah wawancara dipindahkan ke sini? Wawancara masih berlangsung di ruang rapat. Saya memanggil Anda karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Mungkin kamu tidak tahu, tapi nilai ujian tertulismu tidak ideal. Setelah saya berbicara dengan Zhou Ping, kamu dinyatakan lulus. Sebagai seseorang yang berpengalaman dan mahir dalam interaksi sosial, pendekatan ini tampak cukup mendasar bagi Lin Yi. Terima kasih, Presiden Wu. Tidak perlu berterima kasih, itu hanya usaha kecil. Wu Suemei berkata dengan serius. Saya sudah melihat latar belakang akademis Anda, di bidang pemasaran, yang tidak begitu sesuai dengan pekerjaan kami. Penyelarasan. Bukankah ini hanya tentang menjual mobil? Apa hubungannya dengan penyelarasan? Lin Yi berkata. Di universitas-universitas saat ini, jurusan apa yang mengajarkan penjualan mobil? Jawaban Lin Yi membuat Wu Suemei terdiam sesaat. Masalahnya sekarang bukan soal jurusannya, melainkan bagaimana Anda memandang pekerjaan ini. Saya tidak memandangnya secara khusus, ini hanya pekerjaan, menjual mobil, apakah ada hal lain yang lebih dari itu? Tentu saja. Wu Suemei bersandar di kursinya, tampak mulai kembali tenang. Jika Anda ingin unggul dalam pekerjaan, Anda tidak bisa hanya melihat apa yang ada di depan Anda membutuhkan perspektif yang lebih luas. Wu Suemei berkata. Sederhananya, Anda harus tetap waspada. Kemudian, Lin Yi menjawab dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin Anda sampaikan, Presiden Wu? Jujur saja, menurutku kamu punya penampilan yang menarik dan tampak cerdas. Apakah kamu tertarik menjadi asistenku? Tidak tertarik. Ekspresi Wu Suemei berubah. Kau yakin? Menjadi asistenku jauh lebih mudah daripada menjual mobil. Masih tidak tertarik. Namun, alih-alih marah, Wu Suemei malah tertawa. Anda masih baru di industri ini, wajar jika Anda belum memahami seluk-beluknya. Sejujurnya, apa yang bisa saya tawarkan lebih dari yang Anda bayangkan, jadi jangan terburu-buru menolak. Setidaknya, saya bisa menghemat waktu dan tenaga Anda selama 10 tahun. Saya bukan orang baru di dunia kerja. Jika saya tidak memahami semua ini, saya hanya akan membuang waktu bekerja. Kata Lin Yi. Tidak perlu ada pembicaraan yang tidak berarti ini. Dengan penampilanmu, aku tidak bisa dibujuk. Jika kau berencana memanfaatkan aku, lakukan saja, jika tidak, aku akan pergi. Wu Suemei terkejut. Kejujuran Lin Yi yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Sesungguhnya, ketulusan adalah senjata pamungkas. Ulangi lagi. Mengulanginya lagi tidak ada gunanya. Pergi dan lihatlah dirimu di cermin. Setelah itu, Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, berdiri, dan pergi. Sementara itu, sebuah suara batin angkat bicara. Siapa sih yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Setelah kembali ke ruang tunggu, para pelamar lainnya memusatkan pandangan mereka pada Lin Yi. Bagaimana hasilnya, sobat? Apa yang mereka tanyakan padamu? Tanya seseorang dengan penasaran. Saya tidak datang ke wawancara, bos memanggil saya untuk berbicara. Sebuah pembicaraan. Semua orang bingung, kalian bahkan belum mulai, mengapa mereka mau berbicara dengan kalian? Lin Yi tersenyum misterius, coba tebak. Melihat ekspresi Lin Yi, beberapa dari mereka langsung mengerti. Tidak mungkin, apakah dia menginginkan itu? Cerdik. Lalu, apakah Anda setuju? Kelompok itu dengan antusias berkumpul di sekelilingnya. Aku menyuruhnya bercermin dulu. Wah, kawan, itu berani sekali. Tapi kau pasti tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Tidak masalah, kata Lin Yi. Ada 8 orang di antara kami, dan hanya 3 yang akan diterima. Jika saya minggir, peluang Anda akan sedikit meningkat. Semoga berhasil. Terima kasih, kawan. Terima kasih kembali. Setelah berpamitan, Lin Yi pergi. Dia sedang bersiap untuk mengirimkan resume ke dealer-dealer lain. Oh, keluar secepat ini. Saat ia sampai di mobilnya, ia melihat pria parubaya itu masih merokok di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pak Tua, Anda merokok banyak sekali, iya. Lin Yi terkekeh dan berkata. Waktu istirahat makan siang akan segera dimulai, saya hanya ingin menghirup udara segar, dan saya ingin melihat mobil Anda.
mengintip dari balik pagar itu tidak menyenangkan, ayo keluar dan lihat sendiri. Kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan, saya ingin melihat bagaimana modifikasinya. Pria parubaya itu berkata. Setelah dipikir-pikir, jika saya memodifikasinya sendiri, saya tidak akan mencapai level ini. Kamu akan lihat. Lin Yi tertawa dan mengendarai mobil keluar. Pria parubaya itu mematikan rokoknya dan mengikuti. Di pinggir jalan, Lin Yi membuka kap mesin, dan pria parubaya itu takjub. Astaga! Siapa yang memodifikasi ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.